Halo, selamat sore pemirsa. Yeay, balik lagi bersama kita di Ngopi, ngobrol, pintar. Semangat sore hari ini seperti biasa kita menemani sore kamu di Ngopi TVRI Kalimantan Selatan ya. Betul, jangan lupa pemirsa siapin kopinya biar kita bisa ngopi bareng hari ini. Nah, Nanas gimana kabarnya? Aku alhamdulillah hari ini baik, meskipun tenggorokan agak seret-seret dikit lah. Karena mungkin cuaca kan Cuaca berubah. juga, betul. Ya. Ini sih kelamaan sleep call jadi gitu loh. Lani Jadi, gimana kabarnya? radiasinya kuat jadinya. Kena banget, iya. Lani hari ini sehat, semangat juga dan senang sekali berjumpa dengan pemirsa lagi di hari Rabu ini bersama Nanas hari ini ya. Iya, betul sekali. Apalagi hari ini kota Banjarmasin lagi cerah, tapi tetap harus berwaspada ya, karena takutnya sore tuh hujan gitu. Nggak bisa ditebak. Nggak gitu. bisa ditebak nih Ya. pemirsa ya. Nah hari ini kita bakal ngobrol seperti biasa dengan salah satu pemuda yang ada di Kalimantan Selatan. Benar. Kalau mungkin biasa itu kita sering menghadirkan teman-teman yang spesifik ya Lani. Spesifik, kayak ya? bidang Spesialis gitu ya. Spesialis sih bener, spesifik, Iya. spesialis gitu kan, expert di satu bidang. Iya. Entah bidang ini, bidang itu gitu Iya. ya. Tapi kalau itu akan berbeda. Nah, kali ini kita mengundang satu orang, tapi dia punya banyak Banyak keahlian gitu. Ya, betul. multi talenta kata orang zaman Multi sekarang talenta, gitu ya. Jadi bener. kita akan membahas mengenai membangun karir yang multi talent di tahun ini. Betul. Di Kalau dunia kita. Di mana sih? Di mana sih kita ini? Pokoknya di mana aja lah. Di mana aja lah ya. Pokoknya kalau misalkan biasa karir itu dibentuk dengan satu bidang Satu saja, skill gitu ya. satu talent, satu skill saja. Nah kali ini kita akan hadir dengan perbincangan yang berbeda, yaitu membangun karir dari berbagai macam bidang Benar. tadi. Dan spesialnya lagi katanya narasumber kita hari ini itu dia juga dapat penghargaan kemarin. Penghargaan apa tuh? Sebagai wanita inspiratif kalau nggak salah. Oh wow, itu waktu itu pada saat edisi Hari Kartini ya? Benar. Nah, pemirsa kalau misalkan penasaran terkait dengan apa itu, kita langsung aja kali ya. Langsung ya kita Langsung panggil. aja. Ini dia ada Kak Ananda Jelita. Hai. Wih, bawa apa ini? Bawa apa ini? Bawa silakan kebahagiaan ya Oh, Lani. siap. Silakan duduk. Apa nih? Ini seserahan. Tiba-tiba takut nih gue. Seserahan ya. Oke. Bentar, kita sebelum nanyain kabar dia, kita Iya. dulu ini dia bawa apa? Jadi kita shock nih sebenarnya. Ini apa ini? Kamu apa hari ini? Kalau dari penampilannya nih seperti apa nih? Ini seperti- sama Lani Ini ada lihat tutup kan. botol. Aku lihat ini kayak apa lagi nih? Plastik-plastik gitu ya. Sampah ya? Astaga. Iya, Benar, ini dari sampah non organik. Iya. Ini dari tutup botol. Oke. Ini adalah bentuk setelah dicacah seperti ini, mirip Kayak digunting-gunting itu nggak sih? digunting-gunting. Ini Iya, kan iya. bentuk awalnya seperti ini, Oh, terus iya. nanti outputnya dibikin seperti ini. Oh, sumpah? Nanas dan Lani. Ah, ini sebelum dibikin ya? Kayak gini ya? Ini udah Jadinya kayak dilelehin. Dilelehin dulu, dibentuk baru di. Ini dia bisa Kreasi. banget ya bikin kita tuh gagal fokus ya pemirsa. Harusnya kan keren kita banget. ngomong dulu nggak sih Iya, sebelum iya. bertanya-tanya Oh, iya, iya. ini kan. Kita kasihkan ya Wah, ini ini. coba kita kembalikan Iya, dulu iya. ini orang-orang yang Iya. dia bawa. Kita Kamu kesini dulu ya. Iya, kamu Oke. ya. Jangan Nih. jangan diserak kami ya. Apa sembunyiin dulu deh. Iya. Oke, Ananda Ananda. Jelita. Panggilannya siapa nih? Boleh dipanggil Ananda atau Jelita, bebas deh. Tapi kalau teman-teman terdekat biasa umumnya panggilnya apa? Nanda. 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 Oke. Berarti kita juga ikut manggil Jelita. Ya. Gimana? Lita. Oke, kita panggil Nanda juga ya. Gimana Boleh. kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat di tengah cuaca kota Banjarmasin yang terik seperti ini, Iya. tapi tetap harus Jaga semangat gitu kesehatan ya, betul. Senang banget nih, makasih banget udah mau mampir ya bareng kita di sore hari ini. Dan kita pengen banget tahu terkait dengan membangun karir yang multi talent gitu. Benar. Tapi sebenarnya kamu tuh pengennya apa ya? Kita akan lebih condong membahas mana? Karena katanya kamu juga seorang chef. Chef, apa lagi? MC. MC, Apa lagi? Yang bikin kue itu apa tuh? baking, chef tadi, baker ya. ya, baker. Terus ini juga Iya. Kreatif lah pokoknya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema hari ini, kemarin juga dapat penghargaan ya? Itu benar tuh, wanita terinspiratif atau gimana Oh penghargaannya? iya, kemarin alhamdulillah berkat kebaikan dari Ibu Wali Kota kita, Ibu Haji Nelly, kemarin waktu event Hari Kartini ternyata ada penghargaannya. Oke. Jadi aku bersama beberapa teman-teman Iya. dari tokoh pemuda di bidang perempuan juga, itu dikasih penghargaan dari ibunya. Wah, sebagai apa? Sebagai tokoh wanita inspiratif di Kota Banjarmasin. ya keren. Selamat ya, luar biasa. Ibu Wali
izin satu belum dapat penghargaan nih. Tapi kan tokoh wanita. Tokoh wanita. Oh, iya, Kamu maaf, harusnya. maaf. Oh iya, tokoh Kode, wanita. Ibu, kode. Berarti ini Kartono ya Bu ya. Gitu ya. Oke. Tapi kesibukan Kak Ananda Jelita sejauh ini ngapain aja kira-kira? Bekerja, Iya. aku kesehariannya bekerja, Iya. terus juga bikin kue juga, mengantar Kue. anak juga sekolah. Ternyata kan juga seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu. Oh, seorang ibu guys, ternyata jadi punya berbagai macam kesibukan. Ini tuh ibu yang berdaya, perempuan berdaya gitu sih istilahnya Ibu guys yang sih. berdaya, iya. Keren. Perempuan berdaya. Udah lama baking gitu udah lama. Udah lama, udah cukup lama lah dari kuliah. Itu emang hobi, suka, minat atau gimana sih? Awalnya hobi, karena orang tua kan hobinya masak dan bikin kue. Ternyata aku ketularan, Oke. dan akhirnya aku bikin hobi itu jadi usaha. Jadi cuan. Jadi gitu. iya. Karena dia memang hobinya di situ. Tapi sebelum ke bakery, apa sih bakery ya? Baking, baker betul. gitu-gitu lah pokoknya ya, masak-masak kue. Yep. Kira-kira yang awal mula Ananda geluti ini di dunia pertalenan ini ya. Talent iya ya. Gitu ya. Apa yang duluan nih yang kamu geluti dari awal? Ingat nggak? Apa ya? Awal mula mencoba banget tuh. Nyanyi sih. Nyanyi juga. Nyanyi juga? Oke. Iya. Tahun berapa Ananda? Dari sekolah, kayaknya dari sekolah. Oke. Tapi untuk saat ini sambil dijadiin profesi nggak nyanyiin? Iya, aku aktif nyanyi reguler di kafe dan juga Oh my god. Mungkin pemirsa dengan familiar mungkin ya dengan wajah Ananda gitu ya. Nyanyi, oke. Terus bikin kue, oke. Terus ada main musik juga mungkin? Enggak, nyanyi musik, aja. nyanyi aja, Cukup ya, nyanyi aja. Oke. Aduh, pusing banget. Oke. Kalau mungkin ada kesibukan lain untuk saat ini, Nanda? Selain itu, aku juga aktif menjadi ketua organisasi kepemudaan di bawah naungan disebut Porapar Kota Banjarmasin. Oke. Bidang kepemudaan ya. Jadi organisasi itu divisinya adalah industri kreatif. Jadi kita bikin entah itu event atau konten atau hal-hal yang berbau kreatif seperti ini nih. Oh, ini salah satu contohnya juga. dari kegiatan organisasi itu. Betul. Kan pada tahun 2025 kemarin, Kota Banjarmasin kan sedang dilanda yang namanya bahaya sampah karena Iya benar. Overload gitu ya. overload Iya, semua di banyak banget mana-mana. ya. Karena TPA juga ditutup pada saat Benar, itu. iya. Dampak TPA ditutup, ternyata sampah di Kota Banjarmasin itu membludak. Nah, kita sebagai organisasi kepemudaan gitu ya, bergabung bersama-sama melancarkan aksi. Salah satunya kemarin bersih-bersih di TPA yang ada di pinggiran jalan. Iya. Terus tidak hanya sampai di situ, organisasi aku itu melakukan aksi bukan cuman di lapangan saja, tapi kita bikin sesuatu yang bisa menghasilkan gitu dari si sampahnya itu tadi. Karena kan kalau misalnya bersih-bersih aja nanti ya udah nih terbuang gitu Selesai ya. gitu ya. Iya. Nah, ini kita coba cari sesuatu gitu ya untuk menjadikan ini tuh sebagai bisa jadi sumber pencarian juga, karena ini kan nanti outputnya bisa menghasilkan, bisa dijual gitu. Oh, oke. Jadi ini juga bisa dijual ya? Betul, kebetulan kita udah pernah terima pesanan souvenir acara gitu. Wih, banyak dong jadinya ya. Ini tuh kayak bag charm gitu nggak sih? Iya, bag Iya kan, charm, bag betul. kan? Oke. Boleh kalau misalnya mau dilihat boleh lebih ya? detail, buka aja. Boleh pura-pura lagi, boleh. Boleh ya, boleh ya. Masa basi Dia tuh Mas. biasa lah, Lani lah. Boleh beneran nih, boleh nih. Boleh buka. Gak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Itu nanti buat Nanas dan juga Lani. Oh, buat kami. Iya. Wah, kami nggak nyangka sekali. Jadi enak deh. Oke, jadi gini bentuknya pemirsa. Ini Susah nggak sih hasil. bikin kayak gini? Susah nggak? Enggak kok. Tuh. Serius? Menyenangkan bikin seperti ini. Menyenangkan Lani. Ini dari yang tutup botol Ya, ini dari plastik tadi tutup. ya? Ini Itu tutup botol dilelehin dicacah. ya? Iya. Dilelehkan terus dicetak. Oh, ada cetakannya. Terus digunting gitu. Itu kayak DIY gitu ya, kita Iya, bikin-bikin. bener. Keren ya. Oke. Terus juga katanya kamu juga suka konten kreator. Iya nggak Betul. sih? Ya, pelan-pelan lah belajar membangun branding. Oh. Apa tuh? Topiknya apa tuh kalau konten kreator?
slice of life aja, maksudnya entah itu kegiatan, tempat, Iya. rekomendasi, info-info lah pokoknya. Oh, daily gitu ya, Iya, daily betul. life juga Iya. gitu. Tapi kita kalau ngomongin soal yang kamu kerjain sejauh ini ya Nanda, ya, kira-kira ditambah lagi kamu kan juga sudah mungkin berumah tangga gitu ya. Dan keluarga. Iya, keren banget loh. Apa yang bikin kamu termotivasi gitu ya untuk lakuin semua ini? Apa ya? Ya pasti, oh itu ada Iya, ini videonya. Oh iya, ini biasa kita juga sambil lihat ya beberapa Oh, iya. kegiatan Iya. dari Nanda. Ini teman-teman organisasi ya? Nah, betul. Ya, organisasi kepemudaan di Banjarmasin ya, yang kemarin turut juga membantu mengurangi gitu ya, Betul. penggunaan sampah di kota Banjarmasin. Oke, ini sama teman-teman yang teman-teman ada di organisasi itu ya. Betul. Satu organisasi atau semua? Gabungan. Gabung banyak ya kemarin Kita ya. gabungan. Karena untuk sebuah aksi pembersihan TPA seperti ini tuh tidak bisa kalau sedikit Iya sih. orangnya, harus Kolaborasi itu penting ya. kolaborasi sama yang lain. Sekarang kita lagi ada di TPS legalnya Japri Jam. Nah itu biasanya kita ngumpulin tutup-tutup botol. Ini dari aksi-aksi ini tuh. Atau kalau misalnya lagi nongkrong-nongkrong, aku pasti incer, tutup botol kamu jangan dibuang. Tapi itu jadi satu langkah yang positif ya. Benar, maksudnya benar, jadinya mengurangi, Iya. karena limbah plastik itu kan juga cukup lama kan mengurainya. Sangat lama. Gitu. Jadi kayak ini sesuatu yang kreatif banget sih, jadi backcharm. Tapi Iya. cewek-cewek tuh suka yang backcharm lucu-lucu gitu. Kayak aku ini suka yang lucu-lucu. Iya, Nanda, Yes. ya. Tadi kembali lagi Ananda, kira-kira apa motivasi kamu jadi ngerjain semua ini sampai kamu dapat ibaratnya istilah multi-talent gitu, saking dengan banyak yang dikerjain. macam kesibukan. Apa ya motivasinya ya? Yang pasti aku diajarkan dari orang tua tuh kalau bisa tuh berdampak, entah itu buat keluarga atau buat lingkungan. Jadi apa saja yang aku kerjakan saat ini, mungkin orang lihatnya, ih banyak sekali konsennya di mana-mana ini. Iya, benar. Apa itu tidak bingung? Jujur bingung ya. Tapi yang aku jadiin motivasi selama aku bisa dan momentumnya itu hadir, ya udah aku terima gitu. Aku jalani. Ambil semua peluang ibaratnya. Iya, betul, peluangnya. Ada gitu. Tapi kalau Momentumnya kamu, dimanfaatin. kalau kamu sendiri sebenarnya kamu lebih suka tuh di bidang apa? Di bidang kreatif karena suka sekali ini kan nyanyi itu seni, terus aku juga baker. Baker itu aku bikinnya kan kue-kue custom tanpa cetakan sama sekali. Itu kan berhubungan juga dengan dunia kreatif. Nah jadi mungkin di situ aku sukanya mungkin orang lihat aduh ini encok nih pusing nih kayak gini. Iya. Bagi aku itu healing tapi dapat cuan gitu. Ngeluapin semuanya lewat situ jadinya. Iya, dia emang suka banget di bidang kreatif itu gitu Iya, loh. Jadi sebenarnya benar-benar. memang nyanyi lah, untuk bikin kue, bikin Iya. kayak gitu tuh healing bagi dia. Iya. Tapi sekarang konsennya masih semuanya atau ada yang pelan-pelan satu hal, berkurang nih gitu, misalnya nyanyi kah atau apakah gitu. Sejauh ini masih seimbang semuanya. Masih sanggup ya? Masih sanggup. Insya Allah. Keren banget sih. Jadi kalau ada yang calling, Nanda kamu jadi ini minggu ini jadi MC ya MC? gitu. Oke. Iya. Oh, Nyanyi, MC bisa. sambil nyanyi ya? mungkin. Kamu Bisa. MC sambil Tapi nyanyi. pernah. Nah, tapi pernah ditawarin? Pernah. Ampun itu encok banget sih, Encok. double job ya. Iya, jadi kayak audiens bingung nih kok Ini nyanyi. siapa sih? MC apa Jadi MC nyanyi? lagi gitu. Oh, oke. Aku jadi narasumbernya juga sekalian. Oh iya benar. Bakery. Langsung. Tapi katanya juga suka ngisi kelas-kelas Iya, kayak iya. gitu kan. Oh, itu biasanya siapa yang ikut kelasnya? Maksudnya kalangan muda kah atau orang Umum. umum? Tapi mungkin karena sekarang tuh anak muda Banjarmasin tuh lagi gencar-gencarnya ikut kelas-kelas kreatif seperti itu. Jadi itu kebanyakan anak muda sih. Oh. Mostly anak muda. Sejak kapan buka kelas masak? Masak ya? Bikin Iya, kue ya? Kue. Kue. Baking. Baru sih, baru awal tahun tadi kalau yang per cookingan, per bakeran. Bakeran, Perkue-kuean. Perkue-kuean. Tapi kalau kelas kreatif yang DIY crafting kayak gitu udah dari awal 2025. Oke. Lumayan lama ya. Ya pemirsa, kita akan bahas lagi ya seputar seni membangun karir multi talenta bersama Ananda pada hari ini. Kita beri sejenak dulu, tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pinter.
Oke pemirsa, masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Kita masih bersama dengan Anda hari ini pemirsa ya, yang merupakan perempuan multi talenta. Dia juga bisa nyanyi. Pokoknya dia suka hal-hal yang bersifat di bidang kreatif gitu ya. Makanya dia suka baking. Bahkan kalau bikin kue itu bukan yang diem. Kenapa Nas? Bikin kue kenapa? Bikin goyang lagi. Bikin goyang nggak tuh? Iya. Ya, maksudnya dia kalau bikin kue bahkan yang custom gitu kan, gitu. Aku pernah lihat kue-kue dia ini. Langsung Karena aku ya. langsung nggak ya? Iya langsung pernah. Terus aku juga pernah nyicip. Gitu. Jadi kayak aku tuh kaget ternyata dia datang di hari itu sebagai multi talent. Aku kira sebagai bakery itu karena dia bikin kue. Karena gitu. tadi talentanya banyak sekali gitu ya. Apalagi ternyata berorganisasi tuh aku jujur terkejut Benar ya. sih, ya. Dan sebagai ketuanya loh dia. Ini anggotanya banyak. Anggotanya nonton nggak? Semoga Harusnya nonton sih, harusnya nonton ya. Komen, kalau nonton komen aja di bawah Komen itu kami dong. ya. Kalau Kita bacain anggotanya komentarnya nonton ya. nanti ya. Tapi mostly emang pemuda di Kota Banjarmasin anggotanya. Iya, karena kan organisasi kepemudaan, jadi anggotanya itu wajib dari 16 sampai 30 maksimal. Sejauh ini ada berapa banyak teman-teman yang gabung? Sebentar pemirsa kita lihat nih. Kalau Nanda juga ngisi baking class seperti yang kita Iya, bahas betul, tadi betul. ya. Iya. Ini salah satu kegiatannya ya. Ini saat apa nih, Nanda? Ini baking cookies, jadi waktu itu di salah satu tempat di Banjarmasin tuh ngadain baking class. Isinya anak-anak muda juga semua. Yang ikut gitu ya? Ngikutnya. Kayak healing sih, emang bener sih banyak yang kelas-kelas baking gitu. Iya. Coba menurut Nanda apa sih manfaat ikut baking class kayak gitu? Apa tuh? Yang pasti membuka insight baru. Siapa tahu mau cari ide usaha gitu kan ya. Itu bisa tuh. Apa yang diajarkan di creative class itu dijadiin usaha bisa banget. Terus yang pasti healing juga. Kegiatan positif juga. Dan anak muda zaman sekarang kan apa-apa dikontenin nih. Iya benar. Iya. Dengan ikut creative class seperti itu salah satu bahan konten yang oke gitu. Setnya pasti bakal naik banget. Iya sih, karena kalau dijadikan suatu healing aku setuju sih. Karena kayak seru aja gitu baking. Meskipun habis dari situ udah gak baking lagi. Lupa ya tekniknya ya. Lupa. Tapi menurut Nanda, anak muda zaman sekarang tuh perlu nggak sih menjadi orang yang multitasking atau multitalenta gitu, yang bisa mungkin mencoba semua hal atau gimana menurut Nanda? Wajib sih anak muda. Aku aja yang ibu-ibu yang mostly udah nggak muda lagi. Masih muda kok. Aduh maunya, tapi kenyataannya udah remaja jompo. Remaja jompo. Iya, jadi maksud aku anak muda selagi masih muda, selagi kalian masih banyak waktu, itu harusnya dimanfaatin dengan diisi dengan kegiatan yang positif. Cari tahu, soalnya pemerintah Kota Banjarmasin nih khususnya ya, itu udah banyak banget menyediakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Entah itu pelatihan atau workshop, itu tuh semua gratis. Bahkan nggak jarang workshop atau kegiatan itu yang bisa bawa pulang uang saku. Jadi maksud aku, kalian harus manfaatin itu gitu. Karena aku jujur waktu dulu ya, aku memulai semua ini, aku juga udah yang termasuk tidak muda lagi waktu itu. Udah kayak telat lah, cuman tetap nyoba. Dan ternyata tetap berdampak, apalagi kalian yang masih muda-muda itu, kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti itu sedari dini mungkin kan itu nanti jenjang karirnya panjang gitu, bagus. Bisa ngebantu juga ngasah skill macam-macam. Artinya sebenarnya pemerintah tuh sudah sangat hadir Sangat gitu ya hadir untuk kalau menurut saya. memberikan Peluang gitu ya. peluang gitu, kesempatan. Tapi mungkin nggak sih ternyata mungkin pemudanya yang masih informasinya nggak nyampe ke mereka gitu loh. Tidak menutup kemungkinan sih Nas, kalau misalnya infonya kurang sampai misal, is okay. Tapi kan zaman sekarang tuh zaman sosial media, jadi minimal adik-adik semuanya, pemuda-pemudi Kota Banjarmasin tuh followin Instagram pemerintahan, misalnya Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas yang lain-lainnya juga untuk cari informasinya, karena disitulah mereka nge-share informasi, dan itu sistemnya rebutan loh. Kalau misalnya ikut sebuah kegiatan itu daftar dulu, dan itu dikurasi dulu. Seleksi gitu ya. Berarti memang peminatnya juga udah banyak banget. Banyak banget, makanya kita harus jangan sampai ketinggalan info. Iya benar. Cepet-cepetan seenggaknya ya. Benar. Iya sih, gunain sosial media dengan hal seperti itu. Ya. Jangan cuma buat stalking mantan aja.
Gunain yang bermanfaat, stalking acara-acara offside, gitu. Iya. Kalau ini gitu. Enggak kok, Nanda kayaknya. Offside, pemirsa offside. Tapi Nanda, orang kan juga banyak beranggapan bahwa bila anak muda itu banyak talentanya atau banyak yang dikerjain itu nggak bikin nggak fokus gitu. Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku sih itu semua balik lagi ke kita. Kalau misalnya kita memang orangnya gampang ke distract atau FOMO-an, mending taubat sih. Mending taubat. Dua kata tuh. Taubat nggak tuh kalian Mending ya? taubat ya. Jadi kalau misalnya kita tahu kapasitas kita tidak bisa multitasking, nggak apa-apa. Itu artinya kan masih bisa fokus di beberapa saja gitu. Ya udah itu aja dulu. Gitu, dilatih aja. Sesuaikan dengan kemampuan gitu Iya, ya. kalau nggak sanggup jangan dipaksain. Betul. Gitu. Oke. Oh iya, Nanda sendiri kan tadi katanya ketua umum ya di suatu organisasi kepemudaan, itu udah lama. Dari 2002, kalau secara SK sih dari 2025. Oke. Tapi maksudnya udah bergabung di organisasi Bergabungnya- itu udah lama juga? Udah lama. Udah lama. Apa sih waktu itu kemarin yang bikin kamu ikut bergabung sampai akhirnya sekarang tuh jadi ketuanya gitu loh? Iya. Ya karena dia perempuan loh kan, ketua organisasi. Itu guys. baru masuk langsung jadi ketua atau Enggak gimana? dong. Aduh, baru masuk dia belajar jalan dulu. Oh iya benar. Beting kaung lu Beting orang kaung panjang. dulu. Gimana Nanda? Itu kemarin kenapa tertarik ikut ke organisasi kepemudaan itu ya karena memang hobinya suka belajar, suka cari tahu. Akhirnya masuk dan baru itu juga menemukan sebuah organisasi yang ternyata concernnya di bidang kreatif. Makanya aku tertarik sekali. Oh iya, dia kan emang suka di Iya. bidang itu Iya. terus. Jadi coba daftar, akhirnya masuk, menjalankan organisasi dengan penuh Lika-liku. sukacita, gembira. Dan ternyata ketika ada pemilihan di Wah. periode baru, anak-anak pilihnya aku. Oh, tapi kamu udah siap sebelumnya? Enggak, Wah, nyalonin masa? aja enggak waktu itu. Berarti kamu punya potensi Nanda. Teman-teman melihat itu jadinya. Bisa jadi. Berarti Ya. sekarang udah hampir jalan separuh periode lah ya. Iya betul. Tapi banyak nggak sih yang tergabung atau terjaring dengan organisasi yang satu ini? Masih belum, masih segmen karena orang-orang pikirnya yang gabung di organisasi aku itu namanya Perspektif, Persatuan Pemuda Kreator Inovatif. Orang mikirnya itu tuh orang-orang yang harus kreatif duluan, padahal enggak kok. Yang biasa, ayo gabung. Yang penting tuh mau berkembang, mau belajar. Nanti diasah sama-sama gitu. Oh, Perspektif ya sebutannya kepanjangannya Persatuan Pemuda Kreator Inovatif. Oh, Kreator ya, Iya. inovatif. Wow. Wani banget sih itu ya. Iya sih. Ya. Wani banget sih. Apa daftar langsung jadi ketua habis lagi? Bisa jadi lagi. Ketua di samping nih. Monitor ketua. Tapi menurut Nanda di zaman sekarang anak muda tuh penting gak sih buat organisasi? Iya, Di sisi lain kan nih karir kita jalan nih. Nah, organisasi ini penting gak sih sebenarnya? Menurut aku justru penting banget. Karena organisasi itu wadah kita mengasah. Entah itu skill, soft skill, hard skill, terus juga relasi. Pengalaman tuh di organisasi dulu. Ibaratnya organisasi ini tuh semacam kayak trial kalau misalnya kita nanti suatu hari gitu ya bekerja, entah itu di perusahaan atau di bidang pemerintahan atau mungkin terjun di dunia politik. Nah, dasarnya itu ada di organisasi semuanya. Basicnya. Karena sebenarnya organisasi itu banyak ngajarin beberapa hal gitu. Iya, Ya. benar ya. Tapi kan Nanda sudah banyak kerjaan. Iya, kamu nyanyi. Banyak yang diambil macam-macam. Baking Ini juga ada juga nih tayangan di layar kaca pemirsa. Ini Nanda saat apa nih? Reguleran ya. Itu Nanda yang pakai gitar itu ya? Iya, iya. Bukan, sebelahnya ya. ya. Kalau yang paling depan itu salon. Oh, iya. Ada lagi. Salon itu buat yang Oh iya betul banget. Itu beauty salon. Kesalahan ya. Oh ya, ini lagi nyanyi ya Nanda ya di kafe-kafe ya? betul. Ini nyanyi sejak kapan? Emang dulunya pengen jadi penyanyi kah atau nyebur aja nih gitu? Kata ibu aku emang suka nyanyi dari kecil. Nyanyi nggak jelas. Ini gemas banget ini. Tuh kan dia kayak nggak kayak emak-emak guys ya. Karena dia ternyata sudah punya anak guys. Tapi kalau nyanyi di genre apa tuh musik Iya, kamu biasanya? suka musik Dangdut, apa? Hipdut. Gitu. Kira-kira kan Oh, iya, iya, hipdut kan. benar, iya, iya. Hipdut. Genji sekali. Gengsi banget. Apa tuh anunya, Aku genrenya?
ini sih pop aja, pop alternatif aja. Cuman kalau dangdut jujur itu susah loh, dangdut itu Why? Kenapa? susah. Tapi pernah mau nyoba? Pernah. Tapi ternyata susah. Susah. Apa susahnya dengan lagu pop menurut Nanda? Dangdut itu penuh cengkok, napas harus panjang. Iya. Pokoknya salah satu teknik vokal yang susah. Dangdut itu ya. Dangdut itu. Makanya buat penyanyi-penyanyi dangdut tuh keren hebat. Sih, hebat. Makasih ya. Oh, iya. Dia keliling. Keliling kok. Biduan ya? Oke, mantap. Dia keliling kok. Tapi sekilas kita lihat Nanda ini stylenya kayak ke Koreaan gitu. Iya. Kan? Kamu suka Korea, musik K-pop atau K-drama gitu kali? Ibaratnya tuh kiblat passion iya. Nanda ini kemana nih kiblatnya? Beauty-nya emang apa kiblatnya ke sana Enggak, gitu. enggak. Aku nggak into K-pop, cuman tahu. Oke. Kalau style sebenarnya suka bebas aja sih, cuman karena mungkin muka aku Asia kali ya, mukanya terlalu Asia, jadi walaupun aku orang-orang ngiranya kakak cosplayer ya, enggak. Iya. Enggak pernah. Dikira kayak gitu. Sering banget. Iya. Ya Allah. Jadi emang Tapi, mungkin kiblat passion nggak ada ke arah-arah sana, tapi Nggak nggak ada sengaja sih. jadi Nggak kebentuk sengaja, jadinya. Iya kayak Jadi kayak ngeliat branding, jujur ya kalau ngeliat misalkan terus scroll atau stalking Instagram Iya. itu kayak Korea banget feel dan Iya. vibes-nya itu loh. Jadi aku Apakah ini pikir, orang Korea lagi ngerantau? atau kayak ini ternyata idol, Lagi menyamar gitu. Betul, apa temannya Carmen dia ini kan kita nggak pernah tahu. jauh sekali Nana sih atau Gemas lah. Berarti emang enggak yang K-popolik, enggak sih. enggak ya. Oke. Cuman style mereka tuh lucu-lucu kan. Ya udah. Ya udah lah. Oh ya udahlah, apa yang lucu aku suka. Cewek itu kan apa yang lucu, cewek suka. Betul, Gitu. betul. Kita membeli kelucuan. Iya, bukan kegunaan. Yang lucu kita Sorry. beli gitu. Ternyata ya. Cewek. Makanya kan ini kan aku langsung notice kan. Karena apa? Karena lucu. Tuh case dia tuh juga tuh karena apa? Karena lucu. Gitu. Semuanya karena lucu ya. Tapi Nanda kedepannya ada mau nambah cabang baru ini mungkin cabang talenta yang lain gitu. Talent yang lain Kira-kira mau mungkin. mencoba hal baru apa lagi gitu? Apa ya? Enggak sih. Mungkin aku bakal memperdalam ilmu parenting aja. Soalnya anak aku udah mulai aktif. Iya. Menurut aku nanti ketika masanya aku udah tidak aktif, dia yang harus aktif. Makanya aku prepare itu. Jadi sekarang belajar ilmu parenting gitu. Ya. Apa yang pertama kali Nanda dapetin dalam ilmu parenting kira-kira? Yang kayak, oh ternyata gini. Gitu. Oh ternyata jadi mommy Iya, gini. iya. Iya, ternyata tuh, jadi Nanda? mommy itu harus Wonder Woman sih. Oh gitu ya? Really? Oh my god. Apa tuh maksud Wonder Woman itu kenapa jadi kayak gitu? maksudnya? Harus yang pasti kalau jadi orang tua itu harus stabil secara emosional. Oke. Karena kalau misalnya kita tidak stabil, anak kita juga bakal ikut ketidakstabilan dan mencetak generasi yang tidak stabil. Oh, I see. Iya, keren sih. Sekarang orang tua tuh udah pada aware dan mereka tuh udah pada Iya. apa ya, maksudnya tuh kayak berlomba-lomba untuk menjadi orang tua yang terbaik. Karena kan juga zaman sekarang banyak banget ya edukasi-edukasi di media sosial ya gitu ya. Asalkan difilter aja pemirsa ya. Betul. Oke, kita akan balik lagi tentunya membahas mengenai membangun karir dengan multitalenta bersama Ananda Jelita pada hari ini. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Kita masih bersama dengan Kananda hari ini. Seorang bisa dibilang mungkin creative planner gitu ya. Creative planner, iya benar tuh lebih tepat banget sih karena dia ya. semuanya rata-rata di bidang kreatif. Iya, gitu. benar. Tapi ini Kananda kan maksudnya gini ya, kita melihat Kananda tuh benar-benar emang multi talent meskipun dia ngerasa dia hanya tetap di satu bidang kreatif gitu kan. Tapi bagi kami tuh tetap itu multi talent ya, ini nyanyi gitu kan, terus juga punya ide-ide kreatif. Berani ambil semua gitu ya. Ha? Betul, tapi nih ya sebenarnya jadi orang yang multi talent itu apakah bisa dibilang sesuatu yang bisa diasah, dibikin nih, kita bikin sendiri nih biar kita multi talent gitu. Atau sebenarnya multi talent tuh anugerah aja dari yang maha kuasa Langsung tuh, gitu. pas lahir udah bisa masak gitu, bisa nyanyi. Wow. Ini kayak gitu deh. Tapi sebelum jawab nih kira-kira biar tambah enak jawabnya gimana kalau kita sambil minum kopi? Oh iya benar. Ananda bisa minum kopi ya? Bisa dong. Aman ya? Aman. Atau nge-create kopinya di situ. Nggak saya. Silakan sambil jawab ya, pertanyaan Anda silakan. Gimana silakan. kan Anda menurut Anda itu tuh sesuatu yang bisa diasah kah? Atau sebenarnya ya anugerah dari yang maha kuasa gitu?
Bisa diasah dong, Oke. bisa diasah. Kalau misalnya Nanas nih, selain MC misalnya, selain jadi host, tertariknya kemana? Jadi atlet. Atlet apa Nas? Atlet apa, Nas? Atlet apa Nas? Atlet apa? Kok tiba-tiba banget atletnya? Tiba-tiba. Aku juga shock loh Nas. Temennya juga shock loh. Atlet. Itu kan contoh kan, apa Iya, yang iya, jadi iya, atlet renang. Iya, Siapa iya, tahu iya. Nanas selama ini dia Diam-diam karate. Karate lagi. Iya, itu sebenarnya bisa diasah ya teman-teman ya. Jadi tapi kita harus tahu juga, maksudnya tuh jangan terlalu apa ya? Ya terlalu asbun gitu. Asbun ya. banget iya. Jadi kalau kan kita yang punya diri tuh punya pasti tahu lah ya, mengenali diri kita. Oh ternyata aku tuh kayaknya Hands ada gede. nih uratnya di orang Banjar tuh uratnya. Uratnya ya. Iya, iya, iya. Uratnya ada di ini nih, kayaknya cocok nih aku jadi pelukis misalnya. Ya udah coba aja dulu perdalam ilmunya. Kayak gitu-gitu. Apalagi zaman sekarang kan kalau misalnya kita pengen mengasah kemampuan seperti itu, tutorialnya tuh sudah Iya sangat sih. banyak seabrek gitu ya. Betul. Coba Dan itu aja. juga mudah diakses gitu kan Betul. ya Nanda ya. Berarti maksudnya kayak nggak ada salahnya untuk mencoba sesuatu yang emang mengenal, iya sih, kembalinya ke mengenal diri sendiri ya Lani ya. Iya benar. Iya, Mencari jati betul. diri ya. Tapi kalau Nanda sendiri pernah burn out nggak sih dengan hal-hal yang bagi kamu tuh kan healing ya? Bagi kamu kan healing gitu kan. Tapi pernah nggak burn out dengan semua itu? Pernah. Oke. Pernah capek limit, ibaratnya aku terlalu capek. Heeh. Bukan pernah lagi, sering. Sering ya. Pusang atau orang Banjar tuh ya. Pusang ya. Sering ibaratnya kayak misalnya dalam satu hari aku harus ada kegiatan, aku ngurusin organisasi, aku ngurusin anak yang pasti juga sama suami, terus ngurusin nyanyi juga. Itu apa tidak meledak? Betul. Tapi Ya, kayak kamu tetap gitu-gitu. enjoy gitu kan. Iya, jalani semaksimal mungkin lah ya. Sampai masuk UGD. Serius? Ya sering. Aku pernah bikin kue 3 hari. Kenapa? Bikin kue 3 hari. Apa tuh? Nonton ya. Deadline atau gimana tuh? Iya, kejar-kejaran? deadline, Oh. orderan, semangat juga kayak nggak berasa. Ternyata udah 3 hari. Bisa gitu ya teman-teman. bisa sampai lupa Ini nggak hari boleh ya? dicontoh ya. Nggak boleh adik-adik. nih, bahaya Nggak boleh, banget. nggak boleh. Bayangin tuh bikin kue. Bahaya banget. Tanggal 5, tiba-tiba tanggal 8. Kok tanggal 8 ini? Apa Kayaknya harus nggak gitu deh konsepnya, kayaknya nggak Kayaknya gitu. nggak gitu lah, nih enggak. tiba-tiba berubah tadi? Tapi ini benar-benar based on true story. Iya, true story. Aku masuk UGD habis itu. Oh my god. Iya, jangan ditiru. Terus kamu jerah nggak bikin kue? Ada part 2 aja sih. Part 2 apa nih, bikin kue atau part 2 masuk? UGD. Iya kayak gitu lagi. Habis itu tobat, udah Oh, tobat. iya. Soalnya menguras tenaga dan saldo, jadi udah di stop. Iya. Jangan kayak gitu lagi. Kamu bikin baking itu sendiri atau punya Iya, kru? sendiri. Nggak ada ngerekrut kru gitu? Waktu itu belum ada, karena dulu waktu zaman masih kuliah waktu itu, Iya, iya. aku semua kerjain sendiri. Aku belum belajar yang namanya ekosistem atau sistem Iya, iya. Iya, SDM iya. kayak gimana. Jadi aku media, aku admin, aku Palu baker, ganda, ya. iya, aku ojolnya. Wah, mau nangis. Tapi pas balas customer, iya siap kami antarkan ya, pakai kata kami. Gitu Iya biasanya. kami, Iya. tapi ternyata sendiri. Padahal bahas Kurir saya lagi sendiri. OTW kak, oh, saya yang OTW. Tapi itu kayaknya emang tipikal Gen Z banget Gen Z ya sih yang banget kerja gitu kayak gitu ya. ya. Maksudnya kayak Iya. pekerjaan tuh dia Iya. bisa boyong semua Benar-benar. gitu. Tapi sekarang, itu kan dulu kan, Iya, sekarang dulu. udah ada tim dong. Ada. Dulu zaman jahiliyah lah ya. Dulu Sekarang belum tahu ilmunya. Iya, sekarang udah tahu. Sekarang udah ya. tahu berkat mengikuti pelatihan yang difasilitasi pemerintah tadi. Oh itu Bu, itu lagi Oh itu, manfaatnya. jadi Iya, aku iya. belajar banyak di situ. Aku jadi tahu gimana caranya nge-hire SDM, Iya. gimana caranya nge-build tim, Iya, iya. biar usahanya berkembang. Jadi aku nggak sendirian gitu. Ih, keren banget. Iya, keren banget. Dan itu emang sesuatu yang apa ya, yang bisa dibilang sebagai bentuk pembuktian apa yang dia dapat selama ini gitu loh, Benar, dari pelatihan-pelatihan iya. yang ada. Ada perkembangan jadinya. Perkembangan, Ya. betul. Kita minum dulu yuk, silakan seruput Oh, iya. dulu Nanda Wah. kopinya. Saya silakan. Selamat Pi, ngopi, pemirsa, ya. Bismillah. Manis. Nih, ya. Masih. Ini ya. Ini kopinya namanya agak white spesial. coffee. Oh, wow. Ini kan black coffee nih. Black Ya. coffee. Ini white coffee. Mau lihat nggak? Ini white coffee pemirsa ya. Pemirsa juga mungkin ada minum teh di sana. Oh ya, gitu di ya, minum teh. kopi gitu. Silakan minum-minum.
silakan. Nah, ini kepikiran membawa ini tadi apa nih dari rumah kepikiran jadi membawa ini? Ini bahan-bahannya ya? Ya ini bahan-bahannya. Ya. Kamu tiap hari bikin kayak gini? Atau By aja? order aja. Oh, dijual. Iya, dijual Iya, dong. ya ngapain kalau nggak dijual ya Kabut kan? banget bikin Iya, terus gitu bener ya. juga ya. Oke. Oke. Ini ada tim juga nih. Iya, temen anak-anak aku di organisasi Bikin bikin kayak gini. Oke. Bisa request nggak sih kayak bentuk naga gitu? Bentuk onta gitu kan? Biar berbentuk lah maksudnya. Iya sih. jujur yang kayak gini aja susah, Susah. lumayan. Apalagi bentuk onta, cuman mungkin kalau Mungkin. memang ada yang Iya. order, oke, Oke. boleh dicoba Request ya. bentuk naga, Nanda jadi naga. Masih dia. Susah banget nih. Dia yang jadi Iya, naga ya. aku yang jadi naga. Tapi emang bener sih, maksudnya kayak sekarang tuh emang eranya orang-orang tuh pakai back charm gitu Betul. kan. Dan ternyata itu bisa DIY gitu loh. Iya. Bisa dibikin, ini dari sampah pemirsa, ini tuh dari sampah plastik ya. Jadi sampah tuh bukan cuma mantan, kayak botol plastik. Masuk. Untuk botol itu juga termasuk dari sampah dan itu bisa diolah, lihat deh. Betul. Iya. Dan ini benar-benar. baru satu dari sekian banyak sampah non organik yang bisa iya? dibikin. Iya. Kalian udah ada bikin apa aja selain ini? Baru Back charm back charm ini ya? sama dompet dan lanyard. Oh. Itu dari plastik juga. Wow. Udah dijual kemana dong? Tapi yang laku emang karena mungkin ini Iya, lagi back charm musim banget sih. nih, lagi Ah. zaman-zamannya banget back charm ini. Makanya kalau ada naganya tambah payu ini. Ngotot ya, ngotot. Ada penglarisnya Ada gitu ya. penglarisnya gitu. Ini kan hasil dari sebuah kreativitas anak muda gitu ya. Tapi ngomongin soal kreatif nih, Nanda kira-kira kalau orang misalnya masih belum belum mencoba sesuatu tapi dia udah nyerah duluan atau mungkin masih bingung gimana cara ngembangin kreativitas mereka terutama di bidang karir gitu, kira-kira apa tuh pesan Anda atau ada mungkin yang dikasih pencerahan lah ya? Oke, kalau misalnya kalian pemuda-pemudi nih ya, lagi era-eranya, aku kayaknya pengen ikut Iya. ini, cuman bingung mau mulainya dari mana. Iya. Mending kalian ikuti aja kegiatan-kegiatan positif tadi. Selain pemerintahan, banyak kok yang non pemerintahan di Kota Banjarmasin nih ya, yang aku lihat sekarang Iya, nih. iya. Itu udah banyak banget komunitas-komunitas positif, entah itu para pecinta buku, Iya, misal, benar. para pecinta bahasa isyarat, misal. Ya ikutin aja semua itu pasti punya impact positif buat kalian. Gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Gitu kan. Daripada Bener-bener. kalian mungkin duduk nongkrong biasa scroll selfie doang, kalian mesti cobain berkomunitas dan juga berorganisasi. Betul. Ayo nih kita tapi lo nih organisator banget sih juga. Lani juga kan. Dulu sih, dulu. Sekarang juga udah- sekarang iya sekarang sih. udah fokus dari Kalau cuan. nggak ada. Jujuran mahal sekarang. Curhat. Jujuran mahal tapi lebih mahal kejujuran. Benar, Jangan masuk. salah ya. Bisa banget ya ini. Cetas. Kopi apa tadi ya? Ya nih back charmnya Tiba-tiba dari kayak gitu dia. Skena banget ya. sekarang nih. Kenapa tuh? Wih, cocok banget. Ini kalau ada sensasi leopardnya oke. Oh iya, boleh deh nanti. Leopard lagi. Aduh, aku cari tutup botol yang warna hitam leopard sama oren gitu coklat nih. Udah. Leopard. Ini cakep gratis sih. Nas, sadar diri Nas. Ini gratis. Ini udah bagus kan. nanti ya, Udah Nasya. gratis, kebanyakan request lagi ya. Ya pemirsa, ini bisa loh jadi kan anak-anak skena tuh kan ada gantungan-gantungan gitu. Betul. di sana. Gitu, ya. Tuh, kayak gini tuh. Benar, Keren tahu. Iya. Iya, ini juga bisa buat gantungan kunci mobil. Ini ya. juga bisa tuh. Teman-teman, pokoknya kreativitas itu bisa diasah teman-teman ya. Apapun mesti dimanfaatin gitu ya. Ambil peluang sebanyak mungkin gitu. Teman-teman yang mau beli bisa. Lan, itu deh, Lan. Malu. Abah Hikam nonton, Lan. Lani ini kayaknya bakal abadi Iya. di channel YouTube-nya. Aman kok Anu ya. nah, Mama Hikam nonton Lan ya. Kena di pandiri urang supan. Totalitas Nas. Oh iya, gitu. totalitas. Iya. Kita rela malah bahlah kan tahunnya. Kada umpatan lagi. Di Zoom sudah. lagi tadi. Iya kan nih. Makasih ya. Mas Anggo nih, Mas Anggo. Iya. Tapi teman-teman dari perspektif atau Sumpah dilepas. Kenapa Mas? Ini aja. Takut apa Nas? Tapi teman-teman organisasi Nanda sendiri kira-kira ada kayak Nanda gak yang multitasking juga, multi talent juga gitu? Banyak. Apa contohnya tuh? Mereka ngerjain apa aja? Banyak mereka jadi BA, jadi duta. Berarti memang sebidang juga sama Sebidang. Nanda sendiri ya. Ya, alhamdulillah ketemunya, kita dipertemukan gitu. Di Ini orang-orang berarti yang pelaku sama. aircraft juga ya rata-rata ya di situ ya? Iya. Atau kebanyakan? Kreatif Kebanyakan. ya.
Oke. Tapi ngomongin soal yang kamu kerjain sebanyak ini Nanda, kita berbicara tentang manajemen waktu nih. Pernah gak satu momen Iya, kayak iya. misalnya kamu dapat panggilan menyanyi, tapi dapat panggilan juga nih untuk handle kelas masak gitu misalnya. Nabrakan tuh tanggal jadwal. Iya sering. Sering ya? Sering. Gimana kamu ngaturnya tuh? Yang mana duluan sih kan tanggung jawab, kalau udah deal duluan itu yang diutamakan gitu. Walaupun budgetnya beda. Iya, kalau Tapi kalau dalam sehari tuh, Kalau ngomongin budget kalau ya. ngomongin budget susah sih, emang agak ke dapur dikit. kecuali itu susah. otoritas lagi yang panggil Iya, iya, iya. Presiden Prabowo ya Waduh, nggak waduh, berani, nggak berani. nggak berani Iya, kan, bener, mundur bener. kita. Tapi maksudnya kayak dalam sehari tuh kegiatan lompat-lompat udah biasa lah ya. Kayak Iya, dari udah pagi, biasa. Dari sini, siang lanjut, sore lanjut lagi. Tanya aja orang rumah, pasti kayak, iya tuh kayak contoh suami ya, Iya, iya. nemenin ke sini ke situ, wah Iya, iya, iya. dia udah kayaknya udah terbiasa tuh aku kayak gitu. Kayaknya di rumah numpang nginjak doang. Kita ganti baju, berangkat lagi. Ya. Iya, benar. Oke, ini pemirsa kita mungkin nanti boleh kali ya minta tips dan apa ya, mungkin arahan juga nih kayak supaya bisa multi talent Benar, dengan berbagai ya. macam kesibukan. Iya, iya. After this kali ya lah nih. Ya. Oke, kita bakal Boleh. balik lagi tetap di Ngopi, ngobrol pintar. Yang bersama kami di Ngopi, ngobrol pintar. Kenapa Mas? Nggak kayak kita ternyata udah di last segment gitu nggak? Iya, Nggak expect nggak terasa banget ya. Betul, ini Iya. buat pemirsa di rumah juga ya pasti udah banyak dengerin obrolan kita hari ini Benar. gitu kan. Dan yang pasti jadi insight baru ya, Iya, ada iya. loh perempuan yang punya banyak kegiatan, Talenta gitu talent ya. juga gitu. Dan ternyata juga seorang ibu, itu Iya. sangat-sangat inspiratif sekali. Makanya dapat penghargaan kemarin dari Bu Wali Kota, luar perempuan biasa. yang berdaya gitu kan ya. Nyangka nggak kemarin dapat penghargaan tuh? Enggak dong. Iya, tiba-tiba dipanggil berarti ya? Wah, itu Oke. keren banget sih, keren. Makasih. Respect banget. Makasih. Sabar, Mas, sabar. Terus yang heboh di sini. Kendalikan dirimu, Nas. sorry. Tapi ngomongin soal multi talent tadi ya, Nanda ya. Kira-kira kamu punya tips nggak cara ngatur jadwal atau Iya. mungkin milih hobi atau kesibukan yang bagus di zaman sekarang biar nggak salah arah gitu ya? ibaratnya. Gimana tuh Nanda? Kalau aku pribadi dulu aku memulai ini semua itu dengan cara aku planningin dulu bener-bener gitu ya. Misal nih, aku ternyata udah terjun di dunia perbakingan misal. Aku harus sudah punya tuh step by stepnya. Misalnya aku nggak bakal stuck di baking aja, nggak stuck di open order aja. Aku punya planning ke depannya akan jadi apa. Itu kumpulin aja, itu catat ya. Jangan pernah remehin yang namanya mimpi yang dicatat karena itu afirmasi. Jadi menurut aku yang seperti itu harus dilakuin. Kalau misalnya kamu punya banyak concern, banyak mimpi, selain dimimpiin itu direncanain, baru di actionin gitu. Dicapai. Dicapai. gitu Dicapai, ya. oke. Kamu juga nulis mimpi-mimpi ya? Ya, nulis. Jadi ternyata nulis tuh bisa jadi Betul, Afirmasi afirmasi gitu ya. betul. Sejauh ini udah tercapai semua atau masih ada berapa? Masih banyak. Hmm. Semoga diizinkan ya sama Tuhan buat mencapai itu semua nantinya. Jadi makanya itu ini masih Proses gitu ya? gitu. Untuk mencapai. Betul. Mas gimana mimpinya ditulis nggak? Yang ada aku tuh mimpi, lupa ada apa gitu. Mimpinya Masnya mimpi gitu. Lagi bermimpi gitu ya. Mimpi lupa udah gitu, biasanya sih begitu Iya ya. sih. Iya, Tapi iya. bener ya kalau kita nulis mimpi itu kayak tambah semangat jadinya Betul. gitu ya. Afirmasi Terus positif ya. kalau misalnya mungkin kita lagi ada di fase-fase down, Iya. tidak menutup kemungkinan kita kebuka lagi catatan itu, terus kita baca lagi itu catatan, terus akhirnya Terus kita down lagi. ingat lagi. Enggak dong, masa down lagi. Tutup buku langsung gitu. Nggak. ya. Jadi kayak kita ternyata kita harus berjuang karena kita belum capai di sini gitu. Iya benar. Ambis sih, cuman ambisnya nggak terlalu yang ambis banget, cuman ya dalam artian arahnya lebih ke positif kalau yang seperti itu. Iya sih, maksudnya kan kayak bisa juga dengan baca catatan kayak kita lagi down, baca catatan, Iya, oh ternyata udah banyak ya yang tercapai, ternyata ini udah Mensyukuri tercapai hal-hal yang ya, sudah dilewati. gitu. Oh ternyata udah banyak ngutang di warung acil. Itu catatan Catatan itu catatan buat nih. Selasa, Rabu, Kamis, kopi. Salah halaman.
catatan halaman berikutnya harusnya. Ganti Itu halaman Pak nih. Iya, itu catatan utang. Beda lagi ya. catatannya. Tapi untuk nentuin passion kita di karir itu susah ya sebenarnya menurut Nanda. Iya, susah. Sekarang kan zamannya anak-anak muda kayak ngikutin passion gitu ya kan. Iya. Kerjaan satu kalau nggak cocok, udah gitu. Ngerjain ini kalau nggak cocok, males gitu kira-kira. Ya jangan kayak gitu sih harusnya ya. Cuman menurut aku kalau misalnya kalian kesusahan membagi konsentrasinya tadi sadar diri. Maksudnya yang kayak kita awal omongin tadi, kita harus tahu kapasitas diri kita. Kalau misalnya kita memang punya daya lebih di bidang itu, ya udah jalanin, terus jalanin gitu sambil tetap belajar terus. Soalnya dunia ini kan semuanya bergerak dengan sangat cepat. Iya. Tren apa segala semuanya cepat. Jadi kita harus mengikuti semua itu untuk tetap bertahan di industri kreatif khususnya. Gitu. Betul. Jadi emang harus bisa cepat menyesuaikan gitu kan. Iya. Dan sekaligus juga semakin dalam untuk mengenal diri sendiri biar Iya. tahu gitu loh. Bidangnya di mana? Passionnya di mana. Cocoknya di mana? Betul. Kalau udah ngerasa kayak nggak cocok, nggak masuk lagi, nggak setara, udah gitu ya. Jangan dipaksain. Beda lagi. Bahaya dipaksain. Arahnya kemana nih? Ke passion kita. Oh iya. Passion kita. Bukan yang gimana-gimana ya. Gimana Bukan kita? Gitu ya. Izin. Ya, izin. Tapi Nanda sendiri pernah ngerasain kayaknya aku nggak cocok di sini deh. Sering. Bidang apa yang? Contohnya apa tuh? Nari misalnya. Nari pernah coba? Juga yang ketahui. Dulu waktu sekolah Gimana pernah. rasanya tuh coba? Kaku kayak kanebo kering gitu kayak. Udah cukup ya Nanda ya gitu. Iya. Udah tahu Berapa kali kapasitas. coba tuh? Setelah tahu nggak cocok. Pernah tampil terus tidak bagus-bagus aja sih, cuman kayak Nggak happy aja gitu ya. Ya seperti tidak, maksudnya tuh beban gitu rasanya. Ya udah dilepas aja. Artinya kalau sudah ngerasa kayak gitu ya udah ganti aja gitu ya Ganti, atau ngelepas stop aja. gitu. Berarti Tapi- bukan nggak cocok, berarti nggak cocok. Kabarnya Nanda hari ini mau nari ke sini. Jangan, ya? enggak. Pantes bawa pemusik panting. Ini ada musik panting nih itu ada. Gitu. Katanya mau nari tadi. Nggak ada ya? No. Dia udah bilang dia nggak suka nari. Tiba-tiba disuruh nari. Disuruh nari gitu ya. Nggak sinkron nih kadang-kadang. Oke, artinya kalau misalnya udah merasa nggak cocok, itu ganti aja passionnya di lain. Berarti gitu ya. nggak usah dipaksain gitu. Nggak usah dipaksain gitu. Bener ya. juga kan, maksudnya kalau misalkan ternyata nggak happy untuk melakukan hal itu ya udah, Iya. nggak usah. Tapi ada loh Bisa, beberapa anak tapi muda nggak yang mungkin happy. tetap ngelakuin karena perlu cuan biasanya. Bisa juga It's itu okay. profesional banget Itu sih. nggak apa-apa. Iya, benar. Profesional. Kayak dia udah gede ke situ kayak Selama ada udah deh cuannya gitu. kejar aja. Nanda pernah gitu sih gitu gak? Iya sering. Ngelakuin hal kayak aku nggak suka aja sebenarnya nih. Iya, Tapi contoh. ini cuannya gede nih. Iya sering. Sering ya? Contoh, Iya. misalnya diminta, kayak tadi aku nyanyi, terus genrenya minta Dangdut. Jujur bukannya nggak suka, tapi kayak Susah, sulit. sulit, ya. Jadinya tuh hasilnya tidak maksimal. Tapi karena Tuntutan pekerjaan. pekerjaan, ya udah. Gitu. Jadi buat mungkin yang lihat aku nyanyi dangdut, maklum ini. Dia klarifikasi duluan. Kebuka di sini ya ternyata ya. Setelah ini tentang Nanda mungkin jangan dangdut gitu ya. dangdut ya. Tapi kalau itu bisa dibicarakan gitu ya. Bisa gila. Bisa dibicarakan. Bisa pusing. Bisa pusing kalian dengerin. Tapi ini Nanda untuk segala aktivitas kamu, Iya. kesibukan kamu saat ini gitu kan. Ada nggak mungkin sesuatu yang pengen kamu sampaikan ke anak-anak muda di Banjarmasin nih khususnya gitu yang lagi nyaksin kita nonton kita, atau hal-hal yang bisa kamu apa ya sebut sebagai suatu pesan lah ya, Iya. biar mereka tuh sekarang tuh sebagai anak muda tetap jadi anak muda yang punya talent setidaknya satu lah atau lebih bagus lagi. Iya, gitu. iya. Ya mungkin buat pemuda-pemudi khususnya di kota Banjarmasin, kalau misalnya kalian mau mencoba mengasah skill kalian, meningkatkan meningkatkan value kalian sendiri, jangan ragu-ragu untuk mengikuti berbagai macam aktivitas positif, jauhi hal-hal negatif pastinya, terus jangan pernah remehin diri sendiri, apalagi ngeremehin orang lain gitu. Terus kalau khususnya juga dia mungkin bagi ibu-ibu muda nih, siapa bilang kalau misalnya ibu-ibu nggak boleh ikut organisasi, siapa bilang ibu-ibu nggak bisa berprestasi. Aku mungkin salah satu contoh dari sekian ribu banyak perempuan yang bisa berdaya walaupun sudah berumah tangga. Jadi mungkin buat perempuan-perempuan di luar sana yang misalnya udah menikah atau bahkan sudah berstatus janda atau lain sebagainya, jangan patah semangat gitu aja sih. Kesempatan itu bakal hadir kalau misalnya kita memantaskan diri. Begitu. Betul. Gitu. Siapa bilang ibu-ibu nggak bisa organisasi? Siapa
yang bilang? Siapa yang bilang? Kayak itu bukan ngotot, kayak ini aja. Oh, iya, kayak bisa Saya tadi kok gitu. nantangin. Iya, Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Bukan dia enggak kayak. Tapi lu mau kelaya aja. Iya. Dia. Tapi ada ini nggak mungkin sapaan buat atau mungkin harapan buat teman-teman organisasi ya, biar tambah semangat ke depannya para anggota nih. Oh, oke. Buat anak-anak aku di organisasi. Oh, anak-anak panggilnya? Iya, mama soalnya. Oh, iya. Mereka aku suruh panggil emak aja ya. Oke. Gitu. Buat anak-anak aku, kalau misalnya kalian saat ini mungkin masih banyak kesibukan di luar, mereka juga masih banyak hal yang ingin diasah di luar, nggak apa-apa. Yang pasti kalau misalnya kalian pengen berdaya di dalam organisasi, itu kalian jangan ragu-ragu karena kita bakal support 1000%. Wow. Diarahin 1000%. Jadi tinggal kaliannya aja lagi gitu. 1000% Mas. 1000%. 1000 ya, bukan Berapa 100 lagi lagi. gitu ya. 1000. Kita ngambil banyak sekali ilmu hari ini Nas, ya, dari Nanda, orang yang mungkin Iya, multitasking. maksudnya seru kita bisa mengintip kehidupan seorang Nanda gitu ya. loh. Yang gak expect gitu ya, ternyata Iya. bahkan seorang ibu pun juga bisa tetap produktif Iya gitu betul. ya. Aku justru lebih kaget karena dia seorang ibu. Soalnya dia masih muda banget ya sih. Iya, benar. Keren. Kita juga ngucapin terima kasih banyak kepada Nanda. Makasih ya, juga dan buat Lani, Nana. pemirsa juga. Pemirsa, Semangat TVRI terus juga. semuanya. Pokoknya apapun passion kamu di dunia ini, geluti kata Nanda gitu ya. Kalau nggak cocok jangan paksain gitu Nas ya. Betul banget ya. Dan juga buat pemirsa di rumah semoga jadi manfaat gitu kan. Dan bisa jadi inspirasi lah buat Iya. kita semua. Iya, akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara pada ngopi edisi hari ini. Semoga dapat ilmunya dan semoga ngopinya santai sambil dapat ilmu juga tadi Nas ya. Betul. Bermanfaat ngopinya di rumah. Dan akhirnya Lani Wardana pamit. Saya Divan Anas pamit. Nanda Jelita juga pamit. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar. Dadah.